Hello Digipop, tepat tanggal 1 Syawal, umat muslim di seluruh dunia merayakan hari besarnya, di mana umat muslim sudah melaksanakan 1 bulan berpuasa dan menjadi fitri, yang mana di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah jatuh pada tanggal 24 Mei 2020, menjadi Hari Raya Idul Fitri. 1 bulan berjuang, menahan lapar dan hawa nafsu menjadikan penantian banyak umat muslim untuk merasakan kemerdekaan di Hari Raya Idul Fitri. Ajang silaturahmi menjadi puncak dari hari raya ini, di mana anak mengunjungi orang tuanya, kerabat berkunjung satu sama lain untuk mendapatkan maaf dari satu sama lain, dan juga untuk mencicipi masakan dan kue yang hanya dapat ditemui di Hari Raya Idul Fitri saja. Namun, tahun ini berbeda warna dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita harus dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Beberapa perbedaan perayaan Idul Fitri di tahun 2020 dengan tahun sebelum-sebelumnya. Tapi, sebelum memulai pembahasan, bagi kamu yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, supaya kamu mendapatkan informasi terupdate dari daftar digital. Jika video ini sangat bermanfaat bagi orang lain, silakan untuk membantu membagikan ke teman-teman lainnya, supaya mereka juga mendapatkan pengetahuan baru dari kamu. Sebarkan kebaikan dan pengetahuan walau hanya sedikit. Yuklah. Bekerja mencari nafkah di tempat perantauan demi menafkahi anak dan istri dan juga keluarga, serta belajar ataupun kuliah di luar daerah untuk mendapatkan ilmu yang tak pagi-pagi pulang sore. Mereka yang bekerja mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan mencari ilmu berkeinginan berbagi kebahagiaan setahun sekali untuk berkumpul bersama di bulan bahagia, bulan fitri, hanya untuk meminta maaf dan memaafkan. Namun, kebahagiaan itu tak didapatkan mereka karena adanya virus COVID-19 yang menyebabkan mereka harus tinggal di perantauan. Sebab pemerintah telah mengeluarkan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jadi, yang ingin pulang dilarang, dan yang ingin berkunjung juga dilarang. Akan ada pihak yang berwajib menghadang kita di jalan jika tidak mentaati peraturannya. Bagi kamu yang ingin mudik, Mimin saranin untuk diurungkan dulu ya. Silaturahmi masih bisa berjalan kok melalui video call di banyak aplikasi yang sudah disediain seperti Facebook Call, WhatsApp Call, dan aplikasi lainnya. Stay di rumah aja ya. Bergema takbir di malam 1 Syawal menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang penuh rasa perjuangan. Berpuasa menahan haus dan lapar, tadarusan, sholat tarawih, walaupun harus dilakukan di rumah saja, yang mana telah dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Awal pagi tanggal 1 Syawal menjadi momen besar semua umat muslim untuk melakukan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid wilayah masing-masing. Namun, di sebagian daerah yang berstatus zona merah atau banyak yang positif corona, tidak bisa merasakan seperti tahun-tahun sebelum yang pernah dia rasakan. Sedih sih, karena harus melakukan hal yang berbeda dari biasanya. Namun, ini masih bisa dilakukan di masing-masing rumah, berjamaah dengan orang tua, anak, dan saudara-saudari lainnya. Dan ini menjadi momen paling penting yang belum pernah Mimin rasakan. Terasa lebih besar maknanya kumpul keluarga untuk melaksanakan sholat Idul Fitri walau hanya beberapa orang saja.
menjadi lebih akrab dengan berkunjung dan berbagi cerita serta informasi kepada orang lain untuk mempererat hubungan tali silaturahmi. Karena dengan bersilaturahmi banyak faedah yang didapatkan. Apalagi di hari Lebaran Idul Fitri. Memang ajang untuk silaturahmi ke rumah saudara, tetangga, dan teman-teman lainnya. Namun, ini tidak dapat banyak orang lakukan karena himbauan dari pemerintah untuk menerapkan physical distancing agar tidak kemana-mana, cukup di rumah saja, agar dapat memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Cukup di rumah saja ya, #stay at home. Capek dan letih itu yang dirasakan tim medis saat ini. Sampai diberitakan banyak media, mereka tidak diterima lagi di lingkungannya. Tidak hanya itu, mereka juga tidak bisa berkunjung menemui anak dan istri ataupun suami mereka. Karena dalam proses merawat pasien yang terkena penyebaran virus COVID-19, mereka berjuang memutuskan penyebaran COVID-19. Walau tidak lebaran bersama keluarga dan sanak saudara, semoga kalian para tim medis selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Semenjak ditemui wabah COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu, menjadi ketakutan yang menyelimuti dunia karena menyebar dengan cepat dan juga mematikan. Dikutip dari detik.com bahwa Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada hari Senin, 2 Maret lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus COVID-19, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Telah banyak yang dirusak oleh corona ini, diantaranya menghilangkan banyak nyawa manusia yang sudah terkonfirmasi 1000 lebih untuk di Indonesia, menghilangkan pekerjaan para pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya, hingga membuat mereka sulit untuk mendapatkan uang demi bertahan hidup. Semoga pandemi ini secepatnya mendapatkan vaksinnya agar masyarakat menjadi hidup normal lagi dan dapat melaksanakan aktivitas masing-masing. Dan juga buat para pejuang medis, semoga selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah dan juga kesehatan selalu. Amin. Supaya penyebaran corona terputus dan tidak menjadi pandemi, Mimin saranin buat sahabat Digipop untuk di rumah saja ya. Terima kasih.